kelompok 3 MP23A, mata kuliah penganggaran studi kelaikan, ingin memaparkan hasil observasi kami. Perkenalkan, saya Feliani, Saya Aisyah. saya Jitan, saya Rani, saya Ardianti, saya Najwa. Let's check it out. Berikut adalah latar belakang dan analisis pendirian dari SMP ini yang merupakan salah satu produk lembaga pendidikan dari yayasan yang berlokasi di Depok. Yayasan ini didirikan pada tahun 2000 dengan produk pertamanya adalah sebuah TK bermodalkan 30 juta yang berasal dari dana hibah pribadi pemiliknya. Nah, seiring dengan dilakukannya kajian kelayakan dan juga marketing yang tepat, maka hadirlah SMP ini sebagai salah satu lembaga pendidikan berkarakter Islam dengan biaya yang kompetitif sesuai ekonomi warga sekitar dan juga lokasinya yang strategis serta promosi yang sederhana namun efektif sebagai salah satu SMP berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Depok. Nah, kalau dari segi lokasi, sekolah ini juga memiliki lokasi yang strategis karena sudah didirikan di daerah pemukiman warga yang juga dekat dengan jalan besar. Terdapat pula efisiensi biaya pada penggunaan lahan karena lahannya sendiri milik pimpinannya. Nah, untuk manajemen keuangannya juga dinilai sudah cukup baik karena manajemen keuangannya telah mencakup pembangunan fisik, sarana, gaji pendidik, hingga penyediaan dana cadangan operasional selama 1 tahun, serta mampu memunculkan break-even point dalam kurun waktu 15 tahun. Yang terakhir, dalam segi strategi penerimaan juga dinilai sudah cukup baik, di mana dimulai dari promosi terjangkau, diadakan pula program early bid bagi para calon penerima peserta didik, dan ada pula penjaminan kemudahan lanjutan studi di sekolah ini. Untuk legalitas sendiri, perizinan dipenuhi secara bertahap mulai dari akta yayasan, pemenuhan syarat calon siswa, hingga terbitnya NIB. Nah, setelah minimal 5 tahun beroperasi, sekolah ini baru dapat mengajukan akreditasi untuk mendapatkan wewenang menerbitkan ijazahnya sendiri. Sekolah ini juga dikenal adaptif dalam menyesuaikan programnya dalam mengikuti perubahan kurikulum nasional. Dampak regulasi dalam bentuk tantangan muncul pada tahun 2022, yaitu saat pembangunan SMA sebagai tindak lanjut pendidikan dari SMP ini, di mana pemerintah mengajukan syarat baru bagi pembangunan sekolah baru, yaitu wajib memiliki tanah sendiri. Akibatnya, yayasan menerapkan strategi pendanaan silang yang bersumber dari jenjang TK, SD, dan SMP yang dinilai pendanaannya telah mapan. Sedangkan untuk struktur organisasi dan visi misi tetap stabil dari awal dan terus disesuaikan dengan perubahan kurikulum nasional. Nah, untuk strategi pemasaran sempat bergeser dari semua kelas sosial menjadi segmen menengah ke atas. Nah, berdasarkan hasil observasi kami itu memiliki beberapa program unggulan, tapi yang paling menarik itu di sini ada program EduTour, di mana sasarannya itu adalah untuk di jenjang SMP. Nah, EduTour ini tuh merupakan program di mana peserta didik melakukan kunjungan ke berbagai negara. Contohnya itu yang sudah pernah itu ke Jepang, Korea, Swiss, India, Australia, Malaysia, dan berbagai negara lain. Nah, program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan wawasan global dari peserta didik. Program ini tuh juga bekerja sama dengan International Project Club, di mana seperti ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut. Jadi program EduTour ini tuh mulai dilaksanakan tahun 2015. Untuk sumber dananya sendiri itu itu ditanggung mandiri atau ditanggung oleh orang tua si peserta didik. Oke, kalau untuk perencanaan dan studi kelayakan dari program tersebut itu, sekolah itu melihat dulu nih bagaimana kesiapan peserta didik. Lalu juga apakah ada mitra yang mau bekerja sama untuk mendukung program tersebut. Lalu dilihat apakah program ini tuh benar-benar sesuai gitu sama kebutuhan akademik yang bertujuan juga untuk mendukung visi sekolah. Nah, setelah melakukan analisis tersebut, baru program tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah, direktur, dan juga yayasan. Nah, kalau untuk sistem pengelolaan anggaran program tersebut itu, sebenarnya biaya programnya itu kurang lebih 30 juta per siswa. Nah, untuk siswanya itu dalam satu kali program itu bisa 10 sampai dengan 12 siswa, di mana sumber dananya itu berdasarkan dari mandiri atau dari orang tua siswanya. Nah, 30 juta tersebut itu digunakan untuk kebutuhan mereka selama di sana, seperti dari tiket, akomodasi di sana, konsumsi di sana, seperti itu. Nah, untuk alur pengelolaan dana, alurnya itu pertama kepala sekolah itu melakukan pengajuan. Lalu setelah pengajuan itu dilakukan persetujuan, dilakukan juga pelaksanaan, lalu membuat LPJ dan pastinya harus ada bukti pengeluaran. Nah, selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi dari program tersebut. Dilakukannya oleh yayasan, direktur, dan juga wakil direktur di bagian keuangan. Di mana di situ membandingkan nih rencana anggaran di awal dengan realisasinya di lapangan apakah sudah sesuai. Lalu juga sekolah itu melakukan rapat evaluasi di setiap akhir semester. Nah, hasil evaluasi di setiap akhir semester itu bakalan dijadiin dasar perbaikan untuk program berikutnya. Nah, kalau untuk hasil dan dampak dari program EduTour sendiri itu, jadi siswanya itu bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan global yang lebih luas. Lalu setelah mereka itu melakukan program EduTour, saat mereka pulang itu, mereka itu harus mempresentasikan dan menjelaskan nih ke teman-teman mereka di depan kelas apa sih pengalaman apa yang mereka dapatkan selama program EduTour tersebut gitu. Nah, peserta didik yang melakukan program EduTour itu juga harus membuat program lanjutan di sekolah gitu. Kayak misalkan mereka mendapatkan inspirasi dari pengalaman mereka di Jepang kemarin. Jadi nggak cuma mereka jalan-jalan ke sana terus kayak mereka mendapatkan pengalaman sendiri, tapi setelah mereka mendapatkan pengalaman mereka diminta untuk membuat program di mana programnya itu bisa bermanfaat untuk sekolah. Baik, pada bagian pertama kami akan menganalisis prinsip-prinsip perencanaan keuangan pendidikan yang diterapkan oleh sekolah berdasarkan teori dari bab 3. Jadi berdasarkan hasil observasi kelompok, perencanaan keuangan yang dilakukan mengacu pada 4 prinsip, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pada prinsip efisiensi sudah terlihat dari pemanfaatan sumber daya yang sudah dimiliki oleh yayasan, sehingga yayasan tidak mengurangi biaya awal pendirian sekolah. Yang kemudian prinsip efektivitas juga sudah terlihat dari penyusunan anggaran
yang difokuskan pada kebutuhan utama sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, pengelolaan dana juga dilakukan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait sehingga mencerminkan adanya transparansi yang dilakukan. Sementara itu, akuntabilitas juga sudah diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dievaluasi secara berkala. Oke, selanjutnya sebelum menyusun anggaran, sekolah itu terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan dan menentukan program prioritasnya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan, seperti kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, kemudian juga kondisi persaingan dengan sekolah lain, analisis SWOT, serta potensi peserta didik di wilayah terkait. Nah, dari hasil analisis tersebut, sekolah itu menetapkan beberapa prioritas utama, yaitu pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas, pengadaan sarana prasarana pembelajaran, juga pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan mutu dari lulusan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perencanaan tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses identifikasi kebutuhan dan penentuan prioritas yang jelas agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran. Nah, setelah kebutuhan dan prioritas ditetapkan, langkah-langkah berikutnya adalah penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS. Nah, dalam praktiknya di sekolah, penyusunan anggaran dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhannya, kemudian juga penyusunan program, penentuan sumber pembiayaan, hingga perhitungan biaya yang diperlukan. Jadi komponen anggaran yang direncanakan itu sudah mencakup pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusianya, program pembelajaran serta operasionalnya, serta dana cadangan. Proses ini itu menunjukkan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek aja, tapi juga untuk memastikan bahwa seluruh program sekolah itu dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masuk pada bagian terakhir adalah perencanaan anggaran multi tahun. Sekolah itu gak hanya merencanakan kebutuhan dalam 1 tahun anggaran aja, tapi juga membuat proyeksi pengembangan lembaga untuk beberapa tahun ke depan. Perencanaan tersebut juga mencakup proses jumlah strategi, kebutuhan operasionalnya, pengembangan fasilitas, serta penyediaan dana cadangan untuk menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan yang akan datang. Dalam prosesnya, terdapat beberapa tantangan seperti perubahan regulasi pemerintah dan kebutuhan pendanaan yang semakin besar seiring dengan pengembangan lembaga. Namun demikian, sekolah itu berupaya menjaga keberlanjutan program melalui perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Oke, selanjutnya di sini adalah analisis dari bab 4. Menurut Susanto tahun 2025, analisis keuangan dalam pendidikan dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, dan juga evaluasi agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara efektif. Nah, berdasarkan hasil observasi, tahapan tersebut telah diterapkan secara sistematis, sehingga pengelolaan keuangannya itu tidak hanya berfokus pada penggunaan dana aja, tetapi juga pada evaluasi dan juga pengendalian anggaran. Oke, selain itu juga Susanto menjelaskan pentingnya pengelolaan risiko dan juga pemanfaatan teknologi dalam mendukung sistem keuangan. Hal tersebut juga terlihat dari hasil observasi yang menunjukkan adanya penyediaan dana cadangan serta penggunaan sistem digital yang membantu proses pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang diterapkan telah mencerminkan prinsip efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori. Selanjutnya di sini menurut Susanto tahun 2025, studi kelayakan dilakukan untuk menilai kesiapan suatu lembaga maupun program pendidikan dari berbagai aspek seperti aspek kebutuhan masyarakat, lingkungan, persaingan, dan juga kondisi keuangan. Nah, berdasarkan hasil observasi, berbagai pertimbangan tersebut telah dilakukan melalui analisis kebutuhan, lalu juga pemetaan lingkungan, analisis SWOT, serta perencanaan keuangan yang sistematis. Selain itu, juga Susanto tahun 2025 menjelaskan bahwa analisis biaya manfaat ini diperlukan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat yang sebanding. Nah, hasil observasi juga menunjukkan bahwa program-program yang telah dijalankan atau dipertimbangkan melalui aspek-aspek tersebut seperti aspek manfaat, efektivitas penggunaan dana, serta keberlanjutan programnya. Nah, dengan demikian, hasil observasi pada umumnya menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep studi kelayakan dan juga analisis biaya manfaat yang dikemukakan oleh Susanto. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis sistem pembiayaan pendidikan nih. Berdasarkan observasi kami di sekolah menengah pertama di daerah Depok, mereka itu telah menerapkan mix funding atau pembiayaan campuran nih. Mulai dari SPP, uang pangkal, uang tahunan, dana BSP pemerintah, hibah donatur, hingga kerjasama dengan pihak swasta seperti penerbit buku Erlangga gitu. Dengan banyaknya sumber pemasukan dana yang mereka dapatkan, operasional sekolah mereka itu akan tetap berjalan meskipun salah satu sumber pemasukan itu terganggu gitu. Oke, selanjutnya terkait BSP ini, tantangan terbesarnya justru dari pemerintahnya itu sendiri gitu. Server pelaporan mereka itu tidak stabil, terus banyak aplikasi yang harus dijalankan secara bersamaan, kebijakan yang cepat berubah, dan juknis yang dirancang dominan untuk sekolah negeri gitu. Namun, sekolah menengah pertama di daerah Depok ini mampu mengatasinya gitu. Staf mereka itu terlatih mandiri dan konsisten tepat waktu dalam pelaporan, sehingga berpotensi nih menjadi percontohan pengelolaan BSP di kalangan sekolah swasta gitu, karena bagusnya pengelolaan dana BSP-nya. Nah, untuk siklus pendanaan mereka ini berjalan cukup struktur gitu, di mana dana masuk, lalu dialokasikan ke RABS, lalu dilakukan pencairan, nah diajukan itu H-7, selanjutnya LPJ diserahkan, dan dievaluasi di setiap semester gitu. Sekolah juga menerapkan cross subsidization atau subsidi silang antar jenjang gitu, di mana saat TK, SD, dan SMP itu menyangga pembiayaan pendirian SMA, saat regulasi 2022 ini mewajibkan sekolah itu memiliki kepemilikan terhadap tanah sendiri gitu.
Oke, yang terakhir ini ada soal transparansi dan akuntabilitas gitu, di mana sekolah menengah pertama di daerah Depok ini telah menerapkan mekanisme. Yang pertama itu ada pelaporan digital via Zahir, RKS, Arkas, dan Cortex. Yang kedua itu ada LPJ wajib setiap penggunaan dana gitu atau setiap dana keluar. Yang ketiga itu ada evaluasi semester. Yang keempat ada komite sekolah sebagai saluran aspirasi orang tua. Yang kelima itu ada MOU untuk setiap kerjasama dengan pihak eksternal atau pihak luar gitu. Serta yang terakhir itu ada pengawasan berlapis mulai dari yayasan hingga dinas terkait. Selanjutnya kita beralih pada gap analisis atau membandingkan teori dengan praktik untuk menemukan adanya kesenjangan positif maupun kesenjangan negatif. Poin pertama yaitu perencanaan dan penganggaran, yang dimana kesenjangan positifnya itu berupa perencanaan bottom up atau melibatkan seluruh bidang, lalu menggunakan data realisasi historis sebagai dasar penyusunan anggaran hingga pendekatan adaptif dan berbasis data sehingga lebih akurat dan efisien. Untuk kesenjangan negatifnya yaitu dokumen tersebut masih menggunakan format internal atau RABS dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar RKS dari pemerintah. Poin kedua yaitu analisis keuangan, yang dimana dana taktis sebesar 2,5% digunakan sebagai cadangan secukupnya, lalu perencanaan keuangan dilakukan secara matang, prioritas diberikan kepada perbaikan fasilitas sebelum pengadaan baru, hingga pada praktik pengelolaan dinilai lebih efisien dibandingkan standar teori. Poin ketiga yaitu studi kelayakan program, yang dimana setiap program yang ada di sekolah tersebut diuji melalui studi kelayakan yang komprehensif, meliputi survei kebutuhan, analisis SWOT, pendekatan 4P, serta indikator keberhasilan yang jelas. Dan yang terakhir terdapat seleksi peserta dan kewajiban LPJ untuk menjaga akuntabilitas. Poin berikutnya yaitu sistem pembiayaan, yang dimana kesenjangan positif berupa sumber dana yang beragam, terdapat mekanisme cross subsidi antar jenjang, arus kas stabil, serta belum pernah mengalami kekurangan anggaran dalam beberapa waktu. Lalu untuk kesenjangan negatifnya berupa dana BOSP hanya digunakan untuk kebutuhan utilitas, lalu Juknis dinilai kurang sesuai dengan karakteristik sekolah swasta, hingga kendala aplikasi, server, dan perubahan kebijakan yang menambah beban administratif. Dan yang terakhir yaitu poin transparansi dan akuntabilitas, yang dimana kesenjangan positifnya berupa sistem akuntabilitas yang berlapis yang dibuktikan dengan LPJ dan bukti pengeluaran, evaluasi rutin, sistem digital yang terintegrasi, pengawasan internal eksternal, hingga MOU pada setiap kerjasama dengan seluruh pihak. Selanjutnya pada kesenjangan negatif yaitu laporan keuangan hanya dapat diakses oleh pihak internal maupun pemerintah, orang tua tidak memperoleh laporan keuangan secara terinci, dan transparansi masih bersifat vertikal dan belum sepenuhnya bersifat horizontal. Selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama ini ditujukan untuk pemerintah gitu, di mana pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki instrumen penggunaan dana BSP agar lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik pembiayaan sekolah swasta yang berbeda dari sekolah negeri gitu. Selain itu, stabilitas infrastruktur digital sistem pelaporan keuangan itu perlu ditingkatkan untuk mengurangi gangguan server dan meminimalkan beban administrasi akibat perubahan kebijakan pelaporan yang berubah terlalu cepat. Nah, untuk sekolah perlu meningkatkan transparansi keuangan kepada orang tua melalui penyampaian laporan keuangan yang ringkas, baik melalui rapat komite maupun media daring. Langkah ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan orang tua tanpa mengungkap seluruh data keuangan yang bersifat internal. Oke, jadi setelah observasi yang dilakukan oleh kelompok dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok, dapat disimpulkan kesimpulannya sebagai berikut. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, so tell me how much more do I gotta drink for the pain? What you gonna do now? You did things to me that I just can't forget. Think about all the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Did you know you're the one that got away? And even though maybe I'm still not okay, did you know that my dreams, they're all the same? Every time I close my eyes, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
take up every corner of my mind. What you gonna do now?